Selamat datang di segmen terbaru Review My Dirt Sheet, kompilasi mini review. Jadi selama bulan Januari ada beberapa film yang gagal untuk aku review padahal sudah ditonton. Sekarang dikompilasi untuk dibagikan reviewnya secara singkat-singkat saja. Ada 8 film, ada Ron Goes Wrong, ada The Unforgivable, ada The Worst Person in the World, Ghostbusters Afterlife, Mask, Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, Hotel Transylvania, Transformania, dan Antlers. Inilah review-reviewnya. Pertama adalah film Antlers. Oh, betapa aku pengen banget kalau Guillermo del Toro yang langsung ngedirect film ini. Sayangnya beliau cuma duduk sebagai produser. Bukan apa-apa. Bukannya sutradara Scott Cooper nggak kompeten, dia tahu berhasil juga menguatkan sensasi horor dan kegelapan yang merayap di dalam naskah. Antlers di tangan Cooper tetaplah sebuah dongeng horor yang mencekam dan tepat mengenai psiki terdalam manusia. Tapi itulah masalahnya. Antlers ini udah kayak dongeng. Udah kayak Del Toro banget sebenarnya. Pertama, ini adalah horror creature. Film ini punya makhluk mitos yang jadi personifikasi dari ketakutan manusia. Yang diangkat oleh film ini adalah legenda Wendigo. Kostum dan efek yang digunakan film ini untuk menghidupkan makhluk tersebut tampak meyakinkan. Momen-momen transformasi hingga ke aksi bunuh-bunuhannya dilakukan dengan cakep, nggak murahan. Visual film ini memang bikin kita sangat merinding. Kedua, cerita tentang hubungan keluarga. Antlers sesungguhnya bicara mengenai abuse orang tua kepada anak. Julia, protagonis utama cerita, adalah korban dari abuse orang tua dan kini saat sudah dewasa, dia bekerja sebagai guru, dia melihat red flag pada salah satu anak didiknya. Dia menduga anak didiknya mendapat abuse juga dari orang tuanya di rumah. Namun misteri si anak ternyata lebih dalam daripada itu. Nah, dari hubungan Julia dengan abangnya yang paralel dengan hubungan anak dengan saudaranya, film juga berusaha untuk menilik bagaimana anak-anak korban abuse tumbuh menjadi pelindung bagi yang lain. Nah, di bagian cerita inilah Antlers kurang rapi dan butuh banget bantuan penceritaan ala dongeng yang dikuasai oleh Del Toro. Antlers bercerita tumpang tindih, perspektifnya akan sering berpindah, dan sang sutradara terasa seperti terbata ketika harus menyatukan metafora monster dengan horor yang lebih manusiawi. Maka dari itu, aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Antlers. Film berikutnya adalah film dari Indonesia, Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Aku nonton ini sampai 3 kali. Nonton pertama aku ketiduran. Nonton kedua kali aku lepasin diri gitu aja gitu menjelang akhir film. Aku udah sebodo amat gitu. Barulah saat nonton film ini lagi, untuk ketiga kalinya aku benar-benar menguatkan diri. Dan aku berhasil menontonnya. Aku menonton film ini sebanyak itu bukan karena filmnya membosankan, melainkan justru karena film panjang kedua Gina Esnur sebagai sutradara ini begitu melimpah ruah oleh emosi. Dan aku kan bukan orang yang bisa nyaman menghadapi sekian banyak emosi. Makanya aku menutup diri sama film ini. Itulah kekuatannya. Emosinya banyak, but it's just too much for me. Too real. Sesungguhnya inilah kekuatan yang dimiliki oleh Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Layer ceritanya sendiri cukup berlapis. Ini bukan sekedar cinta-cintaan anak muda. Karena seperti yang disebut oleh judul, cinta tidak pernah sesederhana itu. Bayangkan tiba-tiba menjadi saudara tiri bagi orang yang kita cintai. Cinta bukan hanya milik anak muda. Cinta bukan hanya kepada lawan jenis yang menarik hati kita. Kompleksnya ini semakin bertambah ketika karakter orang tua yang ada dalam cerita dituliskan sebagai pengidap Alzheimer. Nah, meletakkan sudut pandang utama pada anak bungsu yang punya tanggung jawab mengurus orang tua, sementara dirinya mulai dihantam realita kehidupannya sendiri, membuat film ini menjadi semakin pelik. Walau Gina berhasil mengarahkan para pelakon ceritanya untuk bermain senatural dan sehidup mungkin, kompleksnya materi yang ditangani juga tampak meng-overwhelm dirinya sendiri. Film ini mulai mengembang terlalu lebar. Ada beberapa elemen cerita yang mestinya bisa dimampatkan saja ke dalam karakter, tidak perlu ditarik dan masalah dari luar. Ending film yang mengeluarkan perasaan pun tampak bisa ngambang oleh penonton gitu. Karena penonton tuh tergiring ke dalam permasalahan pelik cinta para karakter. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Cinta Pertama, Kedua, dan 3. Berikutnya ada film Ghostbusters Afterlife. Akhirnya sequel yang benar-benar pantas untuk melanjutkan napas Ghostbusters
sebagai salah satu film paling ikonik dalam budaya pop kita. Film karya Jason Reitman ini bukan hanya respect dan ngasih homage yang proper kepada Ghostbusters original, melainkan respect dan proper itu juga diberikan kepada film petualangan keluarga ala 80 atau 90-an. Dan sejujurnya, film ini justru paling bersinar saat menjadi film keluarga saja. Yang paling fun buatku adalah persahabatan antara Phoebe dengan podcast. Ya, nama karakternya podcast. Jadi Phoebe, si protagonis utama, pindah ke farmhouse milik mendiang kakeknya. Phoebe yang suka banget sama science, dia ini gak punya teman. Mendiang kakeknya juga punya reputasi sebagai orang aneh di kota kecil tersebut. Ya kan, kakek itu sendirian di rumah yang tanahnya luas, yang melakukan entah hal apa di sana. Keluarga Phoebe, ibunya yang single parent, abangnya, juga sama-sama berusaha dealing with this reputation. Semua terrefleksi ke dalam hubungan sosial mereka. Dan podcast jadi teman pertama Phoebe. Mereka berpetualang bersama, ngajakin kita jalan-jalan melihat cerita-cerita legend lainnya di kota. Nah, cerita menariknya ini tidak bisa berkembang karena berada dalam bayang-bayang film original. Dan sepanjang durasi aku berharap film ini mengeksplor quirk dan charm miliknya sendiri, alih-alih berusaha mengikat cerita jadi ajang nostalgia. Bukannya film ini gagal menjadi ajang nostalgia, justru karena cukup berhasil lah, maka Ghostbusters Afterlife hanya terasa jadi seperti afterthought dari film original. Padahal ceritanya punya potensi, cast-nya juga oke-oke. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Ghostbusters Afterlife. Film keempat ada Hotel Transylvania Transformania. Red flag yang paling kentara di dunia persekuelan sebenarnya bukan pada pergantian genre, melainkan pada pergantian pemeran. Jika franchise film favoritmu mendadak diganti pemainnya, maka bersiap-siaplah untuk kemungkinan terburuk. Film Transformania inilah contohnya. Tidak lagi menampilkan Adam Sandler sebagai pengisi suara drag. Dan semuanya runtuh karena itu. Sebagai sequel keempat dari dunia monster yang berbisnis hotel, sebenarnya film ini tidak kehabisan cerita. Konsep yang sekarang cukup menarik. Drag dan para monster itu seperti bertukar tempat dengan Johnny, manusia yang jadi bagian dari keluarga mereka. Drag dan para monster kini berubah menjadi manusia, sementara Johnny berubah menjadi monster naga. Konflik dan kelucuan dipantik dari pertukaran ini. Duo sutradara Derek Drymon dan Jennifer Kluska mengajak penonton untuk mensyukuri dan merasakan menjadi manusia gitu. Kekurangan dan kelebihan manusia itu ditampilkan lewat mata monster. Dalam kapasitas yang sederhana, mereka sebenarnya cukup berhasil. Kekurang dalaman atau katakanlah kedangkalan eksplorasi sebenarnya selalu ditutupi oleh karisma dan chemistry di antara aktor pengisi suara. Itulah yang kali ini nggak ada dalam film keempat ini. Alih-alih berakting menjadi drag versi manusia yang kini kehilangan kekuatan dan menempuh banyak rintangan sembari terus berusaha terkonek dengan aksi-aksi antik si Johnny, Brian Hall hanya melakukan apa yang ia tahu sebagai pengisi suara, yaitu menirukan suara Adam Sandler yang sedang berakting menjadi drag. Si Brian Hall nggak berusaha menjadi drag versi dirinya sendiri gitu. Dia malah kayak berusaha meniru. Sehingga malang banget si Dracula ini sebenarnya. Dalam cerita, dia kehilangan kekuatan monster, sedangkan di dalam penceritaan film ini, dia kehilangan ruhnya sebagai karakter yang sudah di-build up dalam 3 film. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Hotel Transylvania Transformania. Film kelima adalah film Mask. Nah ini nih, film yang paling sedang banyak diobrolin orang, dan memang bagus filmnya. Film ini tuh ngasih lihat kalau membawa diri untuk mengobrolkan suatu masalah merupakan hal yang paling susah. Apalagi kalau masalah yang merundung kita itu adalah persoalan anak kita tewas dalam peristiwa penembakan sekolah. Bagaimana cara kita berdamai dengan ini? Maukah kita ngobrol dan beramah tamah dengan orang tua si pelaku penembakan? Orang tua pelaku yang juga sama dengan kita sebenarnya, yang kehilangan anak yang mereka cintai. Dari premisnya memang langsung ketahuan bahwa Mask adalah film yang begitu emosional dan bisa mengoyak-ngoyak perasaan saat ditonton. Bikin getir dan tercekat saat menontonnya. Namun karena itu jugalah karya Frank Kranz ini jadi begitu penting untuk ditonton. Mask memang tidak memberikan entertainment. Mask menghibur kita dengan bikin plong setelah melalui menit-menit yang tidak nyaman pada awalnya dan menit-menit yang penuh emosi untuk selanjutnya. Hanya 4 karakter. Mereka duduk di satu ruangan, namun film ini mampu bikin kita merasakan begitu banyak.
Pengarahan sutradara serta penampilan akting para karakter mampu membawa kita ikut merasakan semua emosi. Film ini bahkan sebenarnya tidak pernah mengadegankan penembakan di sekolah. Namun dari cerita para karakter yang di-build up detailnya dengan perlahan dan sempurna, kita seperti sedang melihat tragedi itu secara langsung. Kalau kalian pikir film berisi dialog itu membosankan, Mes akan membuktikan bahwa itu salah. Satu yang kurang buatku di film ini yaitu openingnya yang entah kenapa menampilkan karakter yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan masalah 4 karakter sentral. Tapi kesalahannya cukup minor sih sebenarnya. Maka aku berikan 8 dari 10 bintang emas untuk Mask. Next ada Ron's Gone Wrong. Susah juga nyebutnya. Perumpamaan mungkin memang bukan aspek terkuat yang dimiliki oleh animasi ini. Karena clearly B-Bots yang ada dalam cerita itu adalah simbol untuk HP bagi anak-anak. Tapi bukan berarti itu melemahkan pesan ataupun membuat film ini jadi dangkal. Ron's Gone Wrong hanya melakukannya dengan efisien dan tepat sasaran. Film ini ingin menyasar anak-anak yang semakin hari pergaulannya semakin terbatas di dunia maya, ketergantungan dengan HP. Melalui hubungan yang terjalin antara Barney dan Ron si robot perusak, film memperkenalkan ulang apa arti persahabatan yang sesungguhnya. Film ini sama sekali tidak mengantagoniskan teknologi. Barney yang gak punya B-Bot tetap menginginkan teknologi tersebut, dan justru robot itulah yang bakal mengajarkannya banyak hal. Ini berarti film sebenarnya menyentil kitalah yang telah salah kaprah menggunakan teknologi. Dengan tujuan tersebut, para sutradara film ini mengarahkan cerita untuk menjadi ringan dan banyak candaan yang poke fun kepada jargon-jargon internet dan istilah pergaulan zaman sekarang. Petualangan yang dihadirkan juga cukup beragam sehingga penonton cilik nggak akan bosan. Walaupun nggak sepenuhnya original, tapi film ini hadir dengan pesona khas dirinya sendiri. Si Ron itu bakal jadi pemeriah utama di film ini, menghibur sekali. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Ron's Gone Wrong. Next, kita punya film dari Netflix, The Unforgivable. Untuk sekitar 95% durasi, aku sangat menikmati cerita film ini yang begitu emosional. Sandra Bullock pun memainkan karakternya dengan juara sekali. Di film ini, dia adalah perempuan yang dibebaskan bersyarat dari penjara. Dia sudah mendekam di penjara selama 20 tahun karena tindakan yang terus menghantuinya lewat flashback. Salah satu syarat yang harus ia patuhi adalah tidak mencari ataupun tidak menghubungi adiknya yang kini telah dewasa, yang kini telah lupa dan hidup dalam identitas baru bersama keluarga baru. Syarat yang langsung si Sandra Bullock langgar karena begitu rindunya dia dengan adik tercinta. Narasi film ini akan berjalan dengan sangat-sangat mengiris hati. Kita akan melihat bagaimana karakter si Sandra Bullock mengalami kesulitan hidup bersosial. Dia nggak bisa dengan gampang menjalin persahabatan, apalagi menjalin asmara. Catatan kriminalnya yang begitu kelam, dia tuh jadi tidak termaafkan oleh society. Apalagi film juga memperlihatkan keluarga dari korban Bullock di masa lalu yang kini berkonflik dengan dirinya sendiri, apakah mau balas dendam kepada Bullock atau tidak. Nah, apa tepatnya yang terjadi dulu itu diungkap oleh film dengan perlahan. Dalam balutan drama psikologis, Bullock memainkan karakternya seperti minuman soda yang diaduk, siap untuk meledak. Tapi dia menahan-nahannya gitu. Melihat dia berusaha bertahan itulah simpati kita muncul. Semua itu sayangnya runtuh total begitu di menjelang akhir, film mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dilakukan oleh karakter Sandra Bullock ini. Pengungkapan tersebut udah jadi twist yang mengubah pandangan kita. Dan ini ternyata bukanlah perjuangan seseorang untuk membersihkan namanya yang telah melakukan kejahatan. Yang dimainkan Bullock ternyata adalah karakter yang selalu benar. Film tega-teganya menimpakan kesalahan kepada anak kecil. Semua drama, semua yang udah kita rasakan tadi, akhirnya jadi seperti seperti nyasar, seperti membohongi kita gitu. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk The Unforgivable. Terakhir, ada film The Worst Person in the World. Ingat nggak monolog di film Yuni yang waktu dia di rumah kosong? Dia itu monolog tentang dia tuh dituntut harus figuring out hidupnya mau jadi seperti apa. Dan si Yuni ini nggak bisa. Dan itu bukan berarti si Yuni nggak punya masa depan, ya kan? Nah, keseluruhan film The Worst Person in the World adalah gambaran dari monolog film Yuni tersebut. Julie, nama karakternya, berpindah-pindah dari sekolah kedokteran ke psikologi, ke fotografer, karena dia mencari siapa dirinya. Julie nggak nyaman terikat satu relationship karena dia butuh untuk figuring out siapa dirinya.
Julie menjadi the worst person in the world bukan karena dia selingkuh, ataupun bukan karena dia telah meruntuhkan semangat seorang ibu dengan bilang kalau anak yang suka dipeluk itu bakal jadi seorang pecandu narkoba. Film garapan Joachim Trier ini menelisik personal seseorang yang belum figuring out hidupnya dengan nada komedi unik sehingga menyentuh ranah realisme yang bikin kita cukup terhenyak untuk menontonnya. Sampai akhir durasi, Julie masih belum yakin apakah dirinya bakal jadi ibu yang baik. Dia masih percaya bahwa dirinya itu worst person untuk berbagai alasan lain. Tapi ini tidak benar-benar berarti karakter Julie tidak mengalami pembelajaran. Nah, disinilah kekuatan unik naskah film ini. Perkembangan itu digambarkan dalam bentuk yang lain. Ada kesan berantakan yang semakin terbenahi seiring perjalanan hidup Julie. Ada pembelajaran dan penyadaran. Tapi tetap tidak semudah itu bagi Julie ataupun bagi kita sebagai manusia untuk menyortir hidup walaupun kita tahu apa yang terbaik dan apa yang harus kita lakukan. Karena itulah kompleksnya manusia. Film ini berhasil menggambarkan keadaan tersebut dengan begitu baik sehingga terkadang agak susah bagi penonton untuk mengikuti dan butuh waktu lama untuk kita bisa bersimpati penuh dengan si karakter utama. Memang film ini sebenarnya lebih cocok untuk mendapat review panjang tersendiri, dan sekali lagi aku merasa sebagai the worst person in the world karena nggak punya waktu luang dan malah memutuskan untuk mereviewnya secara singkat. Aku berikan 8 dari 10 bintang emas untuk the worst person in the world. That's all we have for now. Share pendapat kalian di komen tentang film-film di atas. Apakah kalian suka filmnya atau tidak? Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.